مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا itu ada coretannya, ada logatannya kagak? Kagak ada. Mau ngelogat dulu apa kagak? Bebas aja. Bebas. Ini ngelogat Jawa dulu ya, kesian aja. Dikit. Langsung aja ke papa. Ya udahlah, kagak apa-apa. Ikutin aja. Apaan ya? Begitu. Ngelogat Jawa mah cepat. Ngelogat Jawa mah cepat. Paul doang kan yang bisa. Iya. Temen gue orang Jawa. Iya, temen doangan. Arkanul Iman. Tapi langsung aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kemarin kita sudah menjelaskan setengah daripada rukun iman. Yaitu rukun iman yang pertama adalah percaya kepada Allah, bahwasannya Allah Ta'ala bersifat wajib bersifat yang 20, yaitu wujud kidam bako, mukhalafatul hawadisi dan seterusnya. Terus rukun iman yang kedua adalah percaya kepada malaikat Allah, bahwasannya malaikat Allah ini bukan laki, bukan perempuan ya. Dia tidak makan, tidak minum, dan tidak mempunyai ibu, tidak mempunyai ayah. Qadikuna fima akhbaru bihi anillah. Para malaikat ini selalu benar atas apa-apa yang dia sampaikan dari Allah Ta'ala. Yang terus di tengah ada tuh di sarah, kalau yang punya kitabnya mah halaman 8, Ri, ada halaman 8 ada gurotun tuh di tengah, ada bahasa gurotun. Marotibul imani khomsatun. Martabat iman ada 5. Martabat iman ada 5. Awaluha imanu taklidin. Yang pertama iman taklid. Apa yang disebut iman taklid? Wa huwal jazmu biqaulil ghairi. Yang disebut iman taklid adalah percaya kepada ucapan orang lain. Min ghairi ayya arofa dalilan, tanpa mengetahui dalilnya, tanpa mengetahui alasannya. Seperti kata orang, kata guru-guru kita misalnya berkata ya, bahwasannya Allah Ta'ala itu wujud, atau Allah Ta'ala ini bersifat kudroh. Kita percaya, tapi kita tidak mengetahui alasan-alasannya, dalil-dalilnya. Mana dalilnya bahwasannya Allah Ta'ala itu bersifat wujud atau bersifat kudroh? Kita hanya sekedar percaya omongan guru kita. Nah, itulah yang disebut iman taklid. Apakah sah iman taklid tersebut? Wa huwa yasihu imanuhu. Iman taklid ini sah
ma'al isyani, tapi dosa, tapi kita mendapat dosa bitarkihin nazro ayil istidlala in kana qadiron ala dalil. Iman taklid ini sah, tapi kita dosa, mendapat dosa apabila kita bisa mengusahakan dalil, mencari dalil yang secara terperinci, tapi kita tidak mencarinya. Misalnya begini, ya seperti kebanyakan orang zaman sekarang, hanya sekedar tahu bahwasannya Allah Ta'ala wajib bersifat wujud, qidam, baqo, dan seterusnya. Tapi kebanyakan orang tidak mengetahui dalilnya bahwasannya Allah Ta'ala ini bersifat yang 20 sifat tersebut. Nah, itu imannya sah, tapi dia mendapat dosa karena dia tidak mengetahui dalilnya. Bahkan menurut Imam Sanusi dan Ibnul Arabi, orang yang termasuk di dalam iman taklid ini sah imannya, sah Islamnya di dunia. Artinya kalau dia meninggal wajib diurus seperti orang Islam pada umumnya, disolatin, dimandiin. Terus kalau dia nikah, nikahnya sah. Tapi kalau dia meninggal, hukumnya kafir. Kalau dia meninggal, jadi di akhiratnya hukumnya kafir, kata Imam Sanusi dan Imam Ibnul Arabi. Gitu. Imam Sanusi mah pengarang kitab Ummul Barohin. Tapi menurut qaul mu'tamad masah iman taklid ini tapi dosa. Nomor kedua, martabat daripada iman adalah imanu ilmin, iman ilmu. Yang mana yang disebut iman ilmu, wa huwa ma'rifatul aqaidi bi adillatiha. Mengetahui akidah Islam, yaitu segala sifat Allah yang 20 dan lawan-lawannya yang 20, disertai dengan dalilnya. Dia mengetahui dalilnya seperti Allah Ta'ala wujud. Mana dalilnya? Secara ijmali, secara global. Dalilnya Allah Ta'ala wujud adalah adanya langit dan bumi, adanya kita semua ini menjadi dalil, menjadi alasan bahwasannya adanya Sang Pencipta. Karena tidak mungkin adanya alam semesta ini dengan sendirinya, ya, karena tidak mungkin adanya alam semesta ini ada dengan sendirinya. Analoginya seperti ini, misalnya nih, misalnya ini awalnya di meja ini nggak ada kopi, misalnya nggak ada kopi ya, terus pas kita masuk ke dalam, pas keluar ada kopi. Itu akal kita pasti enggak nerima kalau kopi ini ada dengan sendirinya. Pasti kita mikir, ini kopi siapa ini? Ini siapa yang bikin? Iya kan, pasti dia mikir begitu ya. Itu kopi, apalagi alam semesta ini mustahil ada dengan sendirinya. Mustahil ada dengan sendirinya. Itu salah satu alasan, salah satu dalil bahwasannya Allah Ta'ala itu ada. Nah, yang disebut iman ilmu itu meyakini semua akidah tauhid yang 20 disertai dengan dalilnya, ya. Dia tahu Allah Ta'ala wujud, dalilnya apa, ayat Qur'annya apa, dalil aklinya apa, dia tahu. Terus yang ketiga, martabat iman yang ketiga, imanu iyanin, iman iyan. Wa huwa ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi. Dia ma'rifat kepada Allah dengan hatinya. Fala yagibu rabbuhu an khatirihi tarfata ainin. Hatinya tidak pernah lupa kepada Gusti Allah walaupun hanya sedetik, walaupun hanya sedetik.
bal haibatuhu daiman fi qalbihi ka'annahu yarahu. Artinya dia ini merasa bahwasannya dia senantiasa dilihat oleh Allah, segala aktivitasnya ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak berani maksiat entar kesononya. Mau mabok, wah gue diliatin ini sama Allah ya. Mau batal nih siang-siang meminum es kelapa aja tahu, wah Allah tahu ini mah juga kagak berani entarnya. Itu yang namanya iman iyan, itu hatinya selalu merasa dilihat oleh Allah. Robi'uha, martabat iman yang keempat, imanu hakin, iman hak. Wa huwa yu'ratullahi ta'ala biqalbihi. Yang disebut iman hak adalah dia merasa melihat Allah di dalam hatinya. Yang mana iman hak ini disebut juga iman hakul yakin. Wa sahibuhu mahjubun anil hawadisi. Orang yang telah sampai kepada iman hak ini, hatinya terhalang dari memikirkan makhluk. Hatinya terhalang dari memikirkan makhluk. Jadi hatinya ini selalu ingatnya ke Gusti Allah tuh. Orang-orang bertorikoh itu biasanya yang kayak gitu. Kalau belum bertorikoh makanya susah sampai begitu. Wa khamisuha, nomor kelimanya, martabat iman ini imanu hakikotin, iman hakikat, imannya para wali. Wa huwal fana, yaitu fana billahi, ke Gusti Allah. Jadi mabuk cinta ke Gusti Allah ini mah. Ada kita mah ya di mabuk cinta ke cewek ya, sampai puyeng puncak bae ke sono ntar. Iya, kita mah begitu ya. Emang mungkin kalau para wali mah yang dia mabok cintanya ke Allah, apaan aja ingatnya ke Allah, ya Allah. Oh, mungkin kalau kita mengingatnya kayak ya niken gitu ya. Ya begitu dah. Wala yashhadu illa iyahu kaman goroko fi bahrin. Seperti maka orang yang mempunyai iman hak ini, yaitu para wali, dia tidak merasa melihat siapa-siapa kecuali hanya melihat Allah Ta'ala. Makanya kadang-kadang para wali yang kayak gini ini dia ngomongnya tidak merasa hadir oleh siapa-siapa kecuali hadir hanya oleh Allah. Jadi hadirnya hanya merasa bersama dengan Allah doang cuma. Bisa begitu ya orang ya. Iya, bisa begitu. Dunia serasa milik berdua begitu. Sebenarnya ada lagi martabat keenamnya di kitab Jauhar Tauhid dijelasin, yaitu iman hakikotul hakikat, imannya para nabi dan para rasul. Tapi itu mah nggak ada penjelasannya, karena itu mah yang ngerasain para nabi doang sama para rasul. Para wali mah nggak ngerasain. Terus berikutnya, rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Ma'nal imani bil kutubi at-tasdiqu bi annaha kalamullah. Artinya kita beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita membenarkan bahwasannya kitab-kitab Allah tersebut seperti Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, kalamullah adalah kalam Allah. Al-munazzalu ala rusulihi alaihim salatu wassalam, yang diturunkan kepada para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa kullu ma tadammanasu hakun, dan isi daripada kitab-kitab Allah Ta'ala adalah benar. Wa nuzuluha bi an kanat maktubatan alal alwahi at-taurati, dan diturunkannya kitab-kitab Allah ini ditulis di Lauhil Mahfuz dulu sebelum diturunkan kepada para nabinya, kepada para rasul. Au masmu'atan minas sam'i bil musyahadah, atau turunnya kitab-kitab Allah ini langsung didengar oleh para rasulnya bil musyahadah, sebagaimana yang telah terjadi. Kama fi lailatul mi'raj, di dalam malam Lailatul Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Itu Nabi pada malam Isra Mi'raj ya. Nabi ke menurut satu kaul ke Sidratul Muntaha. Itu Nabi di situ mendengar, bukan mendengar bahasanya apa ya, bisa merasakan kalamullah, yang mana kalamullah ini bukan huruf, bukan suara, bukan ayat. Emang bisa begitu? Ya memang begitu. Jadi kalamullah ini, firman Allah ini bukan huruf, bukan suara, bukan ayat. Emang bisa yang begitu didengar? Bisa. Suara hati, bukan huruf, bukan suara, tapi kita ngerti ya kan? Jadi tapi kita ngerti. Dalam hati ya jadian no tembak ditolak sialan. Au min wara'i hijabin, atau turunnya kitab-kitab Allah ini bukan dengan cara didengar, tapi min wara'i hijabin, dengan cara para rasul ini dibuka penghalangnya, dibuka hijabnya, sehingga bisa merasakan, akan bisa mengetahui adanya firman Allah Ta'ala, yang mana firman Allah Ta'ala tersebut bersifat qadim, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Kama waqa'a li Musa fitur, sebagaimana yang terjadi, yang dialami oleh Nabi Musa di Gunung Tursina. Jadi Kanjeng Nabi Musa menerima wahyu, di Gunung Tursina, bukan berarti bukan berarti Gusti Allah Ta'ala ini turun ke Gunung Tursina, bukan. Jadi hanya sekitar Kanjeng Nabi Musa ini dibukakan penghalangnya, sehingga bisa mengetahui, bisa merasakan firman Allah Ta'ala ini di Bukit Tursina. Au min malakin, atau turunnya wahyu ini melalui perantara malaikat. Kamaruya anal yahuda qalu li Rasulillah, bagaimana yang telah diriwayatkan bahwasannya golongan Yahudi, kaum Yahudi berkata kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah nih, orang Yahudi berkata ke Rasulullah, ala takalamullah, asalnya mata takalamu dibuang taknya, ala takalamullah, wahai Muhammad, kata Yahudi ya. Yahudi maka gue ngomong Nabi jemaah, wahai Muhammad, ala takalamullah, emang lu kagak ngobrol gitu sama Tuhan lu Allah, digituin kata Yahudi. Watan zuru ilaihi, emang lu kagak ngeliat apa ke Allah? Katanya lu Nabi, katanya lu Rasul, tapi kok lu kagak pernah ngobrol sama Tuhan lu, dikata. In kunta nabiyan, seandainya kamu Nabi, kama kalamahu Musa, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa. Kata Yahudi, Nabi Musa ini ngobrol sama Allah, dikata. Wa nazara ilaihi, dan Nabi Musa ini melihat ke Gusti Allah.
Faqala lam yanzur Musa. Terus kata Rasulullah, Nabi Musa mah tidak melihat ke Gusti Allah. Wanazala, terus setelah itu turun ayat Quran, wa makana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan. Turun ayat, tidaklah seorang hamba, seorang manusia mendengarkan firman Allah, mengetahui firman Allah illa wahyan, kecuali yang turun itu adalah wahyu. Jadi kata Rasulullah, turun ayat, tidaklah seseorang hamba ini bisa berbincang-bincang dengan Allah kecuali apa yang diturunkan oleh Allah itu adalah wahyu, berupa wahyu. Au min warai hijabin, atau turunnya wahyu ini melalui dibukanya hijab, dibukanya penghalang. Au yursilu rasulan, atau Allah Ta'ala mengutus malaikat, fayuha biiznihi ma yasha'u. Terus melalui malaikat inilah wahyu turun. Melalui malaikat wahyu turun. Jadi wahyu ini turunnya bisa macam-macam ya, bisa melalui perantara malaikat, bisa secara langsung. Terus ada berapa kitab-kitab Allah ini, ada berapa yang wajib kita yakini? Fayajibu i'tiqadu anallaha anzala kutuban minas sama alal ijmal. Maka wajib kepada kita meyakini bahwasannya Allah Ta'ala ini menurunkan kitab-kitab alal ijmal, secara global. Jadi kita wajib mengetahui bahwasannya Allah Ta'ala menurunkan banyak kitab ya. Lakin yajibu ma'rifatul kutubil arba'ati tafsilan. Tapi kita wajib menghafal 4 kitab Allah secara terperinci. Artinya kita wajib menghafal 4 kitab Allah. Wahya Taurat, tuh yang pertama yang wajib kita hafal adalah Taurat li Sayyidina Musa, bahwasannya kitab Taurat ini turun kepada Sayyidina Musa. Wa Zabur li Sayyidina Daud, dan kitab Zabur ini turun ke Sayyidina Daud, Nabi Daud. Wal Injil, dan kitab Injil li Sayyidina Isa turun ke Sayyidina Isa. Wal Furqan, dan Al-Quran li khairil khalqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran turun kepada sebaik-baiknya makhluk, nyatanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti seandainya kita tidak hafal salah satu dari 4 kitab ini, kita mendapat dosa. Kalau Zaburu Dauda wa Inzilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala, di apa itu namanya, Aqidatul Awam ya. Dulu mah di para bakti mah dihafalin, sekarang udah lupa lagi. Banyakan maksiat kali. Woi, ada ini nih, sponsor. Sponsor. Terus rukun iman yang keempat adalah warusulihi. Rusul jamak daripada rasul, jamak taksir kasroh. Percaya kepada rasul Allah. Di Sarah dijelaskan wahum abdulu ibadillahi. Para rasul Allah ini adalah sebaik-baiknya hamba Allah. Qala ta'ala wa kullam faddalna 'alal alamin. Di setiap rasul ini, kata Allah, saya mengunggulkan di antara semua alam, semua makhluk. Jadi para rasul ini adalah
makhluk yang paling mulia bahkan dibanding dengan para malaikat. Bahkan dibanding dengan para malaikat. Bagaimana gambarannya kita meyakini bahwasanya kita beriman kepada para rasul? Bi anta atakida annallaha ta'ala arsala lil khalqi rusulan. Bahwasannya kita harus meyakini bahwasannya Allah Ta'ala ini mengutus rasul ke para makhluk. Rijalan yang mana rasul ini laki-laki la ya'lamu adaduhum ilallah, yang tidak diketahui bilangannya ada berapa kecuali Allah Ta'ala. Jadi hanya Allah Ta'ala yang mengetahui secara terperinci bilangan rasul ini ada berapa. Emang kata satu riwayat jumlah rasul ini ada 313 ya. Kalau nabi 240 ribu nabi. Cuma ntar dijelasin bahwasannya yang lebih utama adalah kita jangan mengkhususkan bahwasannya jumlah rasul ini ada 313 dan jumlah nabi ini ada 124 ribu. Soalnya takutnya kalau kita mengkhususkan jumlah rasul ini ada 313, takutnya ada rasul yang enggak masuk, ada rasul yang mana takutnya jumlah rasul ini lebih, ntar ada yang enggak masuk ya. Takutnya jumlah rasul kurang, ada yang dilebih-lebihin. Jadi kalau ditanya jumlah rasul ada berapa, bilang aja nggak tahu. Bilang aja nggak tahu, yang lebih selamatnya. Wa annahum shadiquna fi jami'i aqwalihim. Awaluhum bijasadihi Adam. Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Ta'ala dengan jasadnya adalah Nabi Adam ya. Wa khatimuhum wa afdoluhum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir dan yang paling utama adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min nasli Adam alaihi salam. Semua para rasul ini adalah turunan Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Ya iya ya. Mau turunan siapa aja dari batu. Wa annahum shadiquna fi jami'i aqwalihim, dan para rasul ini selalu senantiasa benar di dalam ucapannya fi dakwah risalah, di dalam segi dia ini mengaku bahwasannya saya adalah utusan Allah. Rasul itu selalu benar. Wa fima balaguhu anillahi ta'ala, dan atas apa-apa yang dia sampaikan dari Allah Ta'ala. Jadi sama Allah Ta'ala disuruh menyampaikan demikian, maka dia sampaikan demikian. Wa fil kalamil urfi, dan para rasul ini selalu benar di dalam ucapannya sehari-hari. Jadi kalau orang yang sering bohong mah yes, yang udah mustahil aja itu mah disebut rasul itu mustahil. Apalagi sampai digelari al-kazab gitu, Musa al-kazab. Itu mustahil itu. Aduh, Musa al-kazab. Terus wa annahum masumuna minal wuqu'i fi muharramin, dan para rasul ini mustahil mengerjakan perkara yang haram, mustahil. Au makruhin, ataupun perkara makruh. Terus bagaimana kejadian yang terjadi oleh Nabi Adam pas dia makan buah khuldi itu, apa dia itu termasuk maksiat apa kagak? Nah, di situ namanya dijelasin di kitab-kitab tauhid mah dijelasin bahwasannya kejadian Nabi Adam memakan buah khuldi ini masuknya hasanatul abror wa sayyiatul muqarrabin. Pekerjaan yang tidak layak
ke pangkat nabi dan pangkat rasul, tapi bukan termasuk maksiat, bukan termasuk maksiat. Jadi jangan ngomong diusir, kurang sopan lah. Nabi Adam diusir. Bahkan kata ulama, seandainya saya yang menjadi Nabi Adam itu buah udah saya habisin, saking enak-enaknya. Buah di surga emang ada apa yang kagak enak gitu. Terus Nabi Adam ini, kalau saya dengar ceramah Gus Bahama, jadi Nabi Adam ini makan buah huldi ini bukan karena bisikan setan, bukan karena dia percaya bisikan setan, tapi karena setan ini pas nyuruh Nabi Adam makan ini, setan ini bersumpah dengan nama Allah, demi Allah lu disuruh makan. Nah, karena Nabi Adam ini merasa mustahil ada makhluk bisa berbohong dengan nama Allah, Nabi Adam ini makan. Dia kata, mustahil setan udah nyebut nama Allah aja bohong. Pas dimakan bener dibohong si kehet juga. Brengsek. Jadi emang sebetulnya udah ada rahasia, Allah juga emang udah dari sononya, emang perjalanannya emang seperti itu. Jadi gue sedih salahin banget gara-gara Nabi Adam gue jadi di dunia ini. Gak boleh begitu, parah. Terus wa annahum muballighuna ma umiru bitablighihi lil khalqi, dan para rasul ini menyampaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada makhluk. Jadi menyampaikan apa yang diperintahkan disampaikan. Adapun yang dilarang disampaikan mah yang enggak disampaikan, dan adapun yang diboleh-bolehkan mah ya boleh disampaikan, boleh enggak. Bebas itu mah. Wa illam yakun ahkaman, walaupun yang disuruh disampaikan oleh Allah kepada Rasul ini bukan berbentuk hukum, bukan berbentuk hukum agama. Wa annahum hadzikuna, dan para Rasul ini sudah pasti cerdas, nggak ada Rasul yang telat mikirnya, yang telmi, nggak ada. Bihaitsu yakunu fihim kudratan ala ilzamil khusumi. Artinya para rasul ini ketika berdebat dengan para musuhnya ini, dengan kaum Yahudi, kaum Nasrani ini, selalu bisa mengalahkan omongan-omongannya, terbantahkan omongan-omongannya. Itu pinternya Rasul itu begitu. Mungkin kalau sekarang dites IQ-nya Rasul 1000 kali ya. Orang sekarang aja paling tinggi paling 200 berapa ya, IQ-nya Rasul mungkin 1000 kali bisa. Nol, nggak ada. IQ-nya. Terus kita wajib mengetahui nama-nama Nabi yang 25, itu wajib kita ketahui. Seandainya kita tidak mengetahui salah satunya, dosa harus menghafal. Ini urutan-urutan keutamaan Rasul ya. Wa ulul azmi minhum khamsatun. Jadi Rasul ini ada yang termasuk ulul azmi, ada yang bukan. Jadi ada Rasul, ada Nabi yang termasuk Rasul, terus ada Nabi yang bukan Rasul. Terus di Rasul ini ada yang termasuk ulul azmi, ada yang termasuk bukan. Nah, di tengah dijelasin wa ulul azmi minhum khamsatun. Rasul yang termasuk ulul azmi ada 5. Fayajibu ayya'lama tartibahum. Maka kita wajib mengetahui tertibannya, runtutannya. Fil abdoliyati, di dalam keunggulannya. Jadi yang paling unggul siapa, yang paling unggul siapa, kita harus mengetahuinya.
li'annahum laisu fi martabatin wahidatin, lantaran ulul azmi yang 5 ini martabatnya beda-beda. Wal muradu minal azmi huwa sabru, yang dimaksud azmi di sini adalah sabar. Jadi ada rasul yang mempunyai sifat sangat sabar. Rasul kan sabar udah pasti ya, tapi ini sangat amat sabar. Watahamal masyakoh, tuh para rasul ini menanggung masyakat, kepayahan yang luar biasa. Wa abdaluhum, maka yang paling utamanya ulul azmi adalah Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tuh rating pertama adalah Nabi Muhammad. Fasayyiduna Ibrahim, nomor keduanya Nabi Ibrahim. Fasayyiduna Musa, nomor ketiga Sayyidina Musa. Fasayyiduna Isa, nomor keempatnya Sayyidina Isa. Fasayyiduna Nuh, nomor kelimanya Sayyidina Nuh. Sholawatullahu wassalamu alaihim. Sholawatullahi wassalamu alaihim. Wayalihim, terus setelah yang 5 ini, mana yang paling utama? Fil abdoliyati baqiyatur rusuli. Terus setelah para rasul yang termasuk ulul azmi ini, yang paling utama lagi adalah para rasul tapi yang tidak termasuk ulul azmi. Jadi yang ulul azmi ini ratingnya pertama lah ya. Terus rating kedua para rasul, rating ketiganya nabi yang tidak termasuk rasul. Suma ru'asaul malaikat, terus habis itu baru kepala-kepala yang malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil. Jadi mulia nabi daripada para malaikat ya, daripada para malaikat. Sumal aulia, terus para wali. Khususon di Sayyidina Abu Bakrin tuh. Terkhususnya para wali ini adalah para khulafaur rasyidin dan para sahabat Nabi ya. Wabil yaumil akhir dulu ya. Wabil yaumil akhiri, rukun iman nomor kelima adalah wabil yaumil akhiri, percaya meyakini akan datangnya hari kiamat. Akan datangnya hari kiamat di antas duko biwujudihi wa jami'i mastamala alaihi kal hasyri wal hisabi wal jazai wal janati wan nari. Artinya kita harus percaya akan adanya hari kiamat dan hari-hari yang berhubungan dengan hari kiamat yang termasuk bagian dari hari kiamat. Kal hasyri, seperti dikumpulkannya kita di padang mahsyar, tuh kita harus percaya. Wal hisab, adanya hisab. Wal jaza, adanya hari pembalasan. Wal jannah, adanya surga. Wanar, adanya neraka. Sumia bizalika, disebut kiamat li'annahu la laila ba'dahu, karena habis hari kiamat tidak ada malam, tidak ada malam setelahnya. Wala naharo, dan tidak ada siang, tidak ada siang. Nomor keenamnya rukun iman adalah wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, percaya kepada qada dan qadarnya Gusti Allah Ta'ala. Di tengah dijelasin wa manal iman nubihi anta takida anallahu ta'ala qadarul khaira wa syarra qabla khalqil khalqi. Artinya kita harus meyakini bahwasannya Allah Ta'ala ini menciptakan kebagusan, menciptakan kebaikan, merencanakan kebagusan, merencanakan keburukan ini kepada semua makhluk, kepada semua makhluk. Qabla khalqil khalqi, sebelum makhluk tersebut diciptakan.
Jadi sebelum adanya makhluk diciptakan, Allah Ta'ala sudah menentukan. Sebelum misalnya siapa di sini? Sebelum Rosid diciptakan, Allah Ta'ala dari azali, dari tidak ada awalnya, sudah menentukan bahwasannya Rosid ini dia nanti iya nanti lahirnya tahun berapa, kawinnya tahun berapa, kayanya tahun berapa, ya jomblonya berapa tahun, udah ditentuin awal. Tenang aja sih, nggak usah puyeng-puyeng ya. Tapi usaha mah perlu, usaha mah. Jadi sebelum diciptakannya makhluk ini, Allah Ta'ala sudah menentukan baik dan buruknya dia nanti. Wa anna jami'al kainati biqadaillahi, dan bahwasannya semua makhluk ini adalah berjalan sesuai dengan kudroh dan irodahnya Allah. Bahwasannya semua makhluk ini baik takdir buruk takdir baiknya berjalan di atas rel putaran takdir, di atas rel putaran takdir. Ya, jadi nggak usah galau berlebihan kalau ditinggal kawin apa gimana, yang mau ada catatannya dari sononya ya. Gitu sih. Nah, apabila kita sudah mengetahui rukun iman yang 6 ini, kita sudah mengetahui bahwa kita percaya kepada Allah itu begini, kita percaya kepada Rasul begini, kita bisa saja menyebutkan bahwa rukun iman ini hanya satu, yaitu percaya kepada Allah atau percaya kepada Rasulullah. Karena setiap kita percaya kepada Rasulullah misalnya, kita pasti meyakini bahwasannya kitab-kitab Allah juga, iya, kita Allah Ta'ala, kitab-kitab Allah Ta'ala juga ada, malaikat Allah juga ada. Jadi nggak apa-apa kita membahasakan rukun iman ini hanya satu, percaya kepada Allah atau percaya kepada Rasul, sama aja. Karena kalau kita percaya kepada Allah, otomatis kita harus percaya kepada Rasul ya. Kalau kita percaya kepada Rasul, otomatis percaya kepada Allah dan para malaikatnya. Jadi ya boleh saja, ya sekedar bahasa. Terus faslun wa mana la ilaha illallah wallahu a'lam bishawab. Capek udah kagak bisa ngomong. Ma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi